Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pernikahan suku adat paling mengerikan di dunia. Kisah nyata sebuah suku yang tersembunyi. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hutan itu begitu sunyi, terlalu sunyi, hingga detak jantung sendiri terasa seperti gemuruh. David Lawrence, peneliti asal Australia, melangkah perlahan di antara pepohonan raksasa Papua Nugini, mengikuti jejak kaki yang ia yakini bukan milik hewan biasa. Keringat membasahi leher dan punggungnya, bukan hanya karena lembabnya udara tropis, tapi juga karena rasa was-was yang menekan dadanya sejak ia menyimpang dari jalur ekspedisi utama. Di tangannya, sebuah kamera kecil terus menyala. Ia tahu, di tempat terpencil seperti ini, setiap detik bisa jadi bukti terakhir keberadaannya. Semua bermula dari laporan samar tentang bayangan manusia tanpa busana yang terlihat di hutan oleh penduduk desa pinggiran. Mereka menyebutnya roh hutan, namun David yakin itu adalah suku yang belum terjamah dunia luar. Saat ranting patah tak jauh darinya, ia segera berjongkok, menahan napas. Lalu, di sela semak-semak, muncul seorang anak kecil dengan tubuh penuh coreng hitam dan merah. Mata si anak kosong, tajam, dan tak berkedip. Sebelum David sempat bicara, anak itu berlari, meninggalkan kalung gigi binatang yang terjatuh. David memungutnya, dan saat itulah ia menyadari, itu bukan gigi binatang, tapi manusia. Rasa takut mulai menelan logika, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia mengikuti jejak si anak, masuk lebih dalam ke wilayah yang oleh penduduk disebut tanah terlarang. Konon, siapapun yang masuk tanpa izin tak akan pernah kembali. Namun David tak percaya tahayul. Ia melangkah melewati deretan tengkorak yang digantung di dahan-dahan, seakan menjadi tanda peringatan bagi yang berani. Jantungnya semakin keras berdetak ketika ia melihat dari kejauhan sebuah kampung kecil, terbuat dari kayu dan jerami, namun dikelilingi patung-patung aneh dengan wajah meringis dan tubuh berlumur cat merah. Saat ia hampir mendekat, suara gong purba menggema dari tengah kampung. Beberapa pria bertelanjang dada keluar membawa tombak. David mengangkat kedua tangan, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak berbahaya. Salah satu pria tua dengan rambut putih panjang maju ke arahnya. Dengan suara berat dan bahasa yang asing, pria itu menunjuk ke dada David, lalu ke langit, lalu ke tanah. David hanya bisa menebak, ia sedang diadili oleh alam. Namun anehnya, mereka tidak membunuhnya. Mereka justru mengikatkan kain di lengannya, lambang bahwa ia menjadi saksi roh leluhur, dan harus menyaksikan sesuatu yang belum pernah dilihat manusia luar sebelumnya. Malam itu, di tengah api unggun dan nyanyian keras yang tak dimengerti, David hanya bisa duduk membisu di tanah. Ia dikelilingi wajah-wajah asing yang menari dengan mata terbakar semangat. Aroma darah dan kemenyan bercampur menjadi satu. Saat seorang wanita tua membawa jubah merah dan mengenakannya pada seorang gadis muda, David mulai mengerti, ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah persiapan. Persiapan untuk pernikahan suci, seperti yang disebut oleh suku tersebut. Namun belum David sempat mencerna semuanya, seekor anjing liar menggonggong ke arah hutan. Dan dari sana, datanglah pria kekar dengan kepala manusia di tangannya. David menahan napas. Saat mata pria itu bertemu dengan gadis berjubah merah, seluruh suku berteriak dalam bahasa yang tajam dan menggetarkan jiwa. Ia akhirnya sadar, ia tak sekadar menjadi saksi. Ia adalah tamu kehormatan dalam pernikahan paling mengerikan yang pernah dilakukan di muka bumi. Suasana malam berubah menjadi ritual yang penuh kegilaan. Api unggun menjilat langit, menari-nari bersama bayangan tubuh yang meliuk dalam gerakan sakral. David duduk membeku di tepi lingkaran upacara. Jantungnya berdetak cepat saat melihat pria pembawa kepala manusia tadi maju perlahan ke arah gadis muda yang kini telah berdiri di atas panggung batu. Wajah gadis itu kaku, matanya menatap kosong ke arah David, seolah meminta tolong, namun lidahnya tak sanggup bicara. Tubuhnya gemetar, tapi tak ada yang peduli. Di mata suku Karamet, ia adalah persembahan roh, penghubung dunia manusia dan arwah leluhur. Kepala manusia yang masih basah dengan darah itu diletakkan tepat di kaki si gadis. Lalu,
Sang kepala suku, seorang pria tua dengan tubuh penuh luka dan bekas luka bakar, mendekat membawa belati panjang dari tulang. Ia mengangkatnya ke langit dan berteriak dalam bahasa yang menggema seperti mantra kuno. Tiba-tiba, dua wanita tua mendekati gadis, menggenggam lengannya, dan mulai menggoreskan luka kecil di kedua tangannya. Darah menetes dan ditampung dalam cawan dari tempurung kepala. David ingin menoleh, ingin memalingkan wajah, tapi rasa takut membuat tubuhnya terkunci. Sakral, suci, darah, roh, suara-suara itu menyatu dalam irama yang menggetarkan dada. Pria pembawa kepala itu kini berdiri di belakang gadis, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memegang simbol perkawinan suku mereka, seutas tali dari rambut manusia yang dirajut dengan tulang jari. Ia mengikatkannya di leher gadis, lalu menciumnya di dahi, meninggalkan jejak darah. Suku itu bersorak, namun David hanya merasa muak. Baginya, ini bukan pernikahan. Ini penyiksaan. Ini pengorbanan yang dibungkus tradisi. Malam semakin larut, namun ritual tak kunjung berhenti. David diberi minuman pahit dari akar dan darah, sebagai bentuk penyucian tamu. Ia pura-pura meneguk, lalu diam-diam meludahkannya di balik lutut. Perutnya mual, ia harus keluar dari tempat ini. Tapi bagaimana? Setiap sudut kampung dijaga, dan setiap langkahnya diawasi. Tapi ketika cahaya api perlahan redup dan sebagian anggota suku tertidur di tanah, David melihat harapan. Gadis pengantin itu memandangnya diam-diam dan menggerakkan bibirnya pelan, "Bantu aku." David tercekat, seluruh darahnya serasa naik ke kepala. Ia sadar, ia tak hanya menjadi saksi, tapi juga menjadi kunci. Jika ia tinggal diam, gadis itu akan hilang di telan adat yang tak kenal belas kasihan. Tapi jika ia bertindak, nyawanya sendiri mungkin jadi harga yang harus dibayar. Di tengah malam yang pekat dan udara yang menyesakkan, satu keputusan bisa mengubah segalanya. Dan ia harus memilih sekarang. Malam terasa beku meski api unggun masih menyala redup. David berusaha menenangkan napasnya yang memburu, sembari menatap gadis muda itu yang kini diam-diam berjalan ke arahnya. Tubuhnya masih terbalut jubah merah penuh simbol darah. Tak ada suara, tak ada langkah, hanya lirih desir angin dan tatapan mata yang menyiratkan keputusasaan. Gadis itu mendekat, meletakkan sebuah batu kecil di tangan David, batu berukir lambang tengkorak yang terlihat sering digantung di gerbang kampung. Jalan keluar, di balik batu, saat gong ketiga, bisiknya nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk David berdiri. Mendadak, gong pertama berdentang. Seluruh kampung terbangun seketika, menandakan dimulainya bagian akhir dari ritual, malam pengorbanan jiwa untuk penyatuan darah. David mulai panik, tapi ia tahu ia tak boleh gegabah. Ia mengamati batu besar di ujung desa, yang tampaknya menutupi gua atau jalur rahasia. Gong kedua berdentang. Tarian kembali dimulai, suara jeritan, tangisan, dan nyanyian mistis menyatu jadi suara yang menghantui. Gadis itu dipanggil ke tengah lingkaran. David tahu, gong ketiga akan menjadi akhir, bagi gadis itu, atau dirinya. Saat gong ketiga menggelegar, David berdiri. Ia berpura-pura jatuh ke depan, menarik perhatian. Beberapa anggota suku mendekat dengan tombak terangkat. Tapi saat semua mata mengarah padanya, gadis itu berlari, menuju batu besar yang ditunjukkannya tadi. David ikut bangkit, berlari membelah kerumunan dengan tubuh diterpa tombak yang meleset. Jeritan keras menggema saat sang kepala suku menyadari apa yang terjadi. Batu besar didorong. Di baliknya ada celah gelap, sempit, penuh akar dan kabut dingin. Tanpa pikir panjang, mereka masuk. Dunia seolah runtuh di belakang mereka saat batu itu kembali tertutup, menyisakan gelap gulita dan napas terengah. Terowongan itu sempit dan panjang, seperti lorong kematian. Ular, kelelawar, dan aroma tanah busuk menemani setiap langkah. Gadis itu terisak, namun tetap berjalan meski kakinya berdarah. David menahan tangisnya sendiri. Ia bukan lagi peneliti, ia adalah manusia yang sedang mempertaruhkan hidup dan hati nurani. Beberapa kali mereka mendengar suara-suara teriakan dari balik batu, pertanda suku Karamet tengah mencarinya.
Namun waktu seolah memihak, hingga mereka menemukan celah terang kecil di ujung lorong. Mereka keluar ke sisi lain hutan, gelap, namun bebas. Gadis itu langsung jatuh bersujud, menangis, menyebut nama arwah ibunya yang katanya dibunuh dalam ritual yang sama. David menggenggam tangannya. Ia tahu, ini belum selesai. Suku itu akan memburu mereka. Dunia harus tahu kengerian ini. Ia membuka kameranya, dan menyadari bahwa sebagian rekamannya rusak. Tapi sebagian lainnya, cukup untuk membuat dunia percaya. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang dan bahaya, mereka bersumpah untuk selamat, atau mati sebagai saksi terakhir. Langit masih gelap saat David dan gadis itu menyusuri sisi hutan yang lembab dan dipenuhi akar menjalar. Nafas mereka berat, tapi langkah tak boleh berhenti. Di kejauhan, lolongan aneh menggema, bukan suara hewan biasa, melainkan bunyi sangkakala bambu yang digunakan suku Karamet untuk menandai perburuan. Gadis itu, yang akhirnya David ketahui bernama Mira, tak henti menoleh ke belakang. Matanya liar, wajahnya pucat. Mereka tak akan membiarkan kita hidup. Mereka percaya kita telah membawa pergi roh suci, lirihnya. Dan David mulai menyadari, bukan hanya kepercayaan yang mereka bawa kabur, tapi juga murka yang telah lama tersegel. Di tengah kabut pagi yang mulai turun, mereka menemukan sebuah pondok kayu tua, tampaknya peninggalan peneliti masa lampau yang sudah lama ditinggalkan. Mereka masuk, bersembunyi. Di dalamnya masih ada peta lusuh dan radio tua yang nyaris rusak. David mencoba menyalakan radio itu, berharap bisa mengirim sinyal. Tapi tak ada respons, hanya suara statis menusuk telinga. Mira duduk di pojok, tubuhnya menggigil. Ia menceritakan bagaimana ibunya dulu juga mencoba kabur dari adat itu, namun akhirnya tertangkap dan dibakar hidup-hidup di tengah kampung sebagai pengkhianat leluhur. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di luar. Bukan satu, tapi banyak. David meraih batu besar sebagai senjata, sementara Mira menahan tangis. Dari celah papan kayu, mereka melihat siluet tubuh bertato, dengan mata yang memerah oleh amarah dan semangat suci yang membutakan. Suku Karamet telah menemukan jejak mereka. Mereka selalu tahu, bisik Mira, karena darah kita telah ditandai. Sebuah suara keras menggema, bunyi genderang yang hanya dipukul saat pengkhianat harus disucikan melalui kematian. Mereka tak punya banyak waktu. David membuka lantai pondok yang ternyata berlubang menuju sungai kecil di bawah. Tanpa pikir panjang, ia menarik Mira dan melompat ke dalam aliran air yang dingin dan deras. Di belakang mereka, teriakan kemarahan membahana. Batu-batu dilempar, tombak diayunkan, tapi harus membawa mereka pergi, setidaknya untuk sementara. Saat malam kembali jatuh, tubuh mereka lelah, namun hati mereka penuh luka dan ketakutan. David mulai sadar, ini bukan sekadar pelarian dari sebuah suku. Ini adalah perang melawan takhayul yang dilindungi oleh darah dan keyakinan purba. Di tepi sungai, Mira memandangi langit. Jika kita mati, tidak akan ada yang tahu kebenaran. David menggenggam tangannya, matanya menatap ke dalam kegelapan hutan yang seolah tak ada ujung. Kita tidak akan mati, ujarnya pelan. Kita akan bertahan. Dunia harus tahu neraka macam apa yang masih hidup di tempat ini. Dan malam itu, mereka memulai perjalanan terakhir, perjalanan menuju peradaban, atau kehancuran. 3 hari dan 3 malam David dan Mira bertahan hidup di hutan, dengan luka di kaki, tubuh yang hampir dehidrasi, dan makanan seadanya dari akar dan buah liar. Tak ada tanda-tanda peradaban, hanya suara-suara gaib yang terus mengikuti mereka, seperti bisikan para leluhur yang murka. Setiap malam, Mira bermimpi buruk, wajah ibunya yang terbakar, suara-suara tangisan anak-anak yang dipersembahkan, dan bayangan kepala manusia yang meneteskan darah di altar batu. David berusaha kuat, tapi batinnya mulai rapuh. Ia terus memeluk kamera kecil di dalam ranselnya, kamera yang kini menyimpan rekaman paling mengerikan dalam hidupnya, dan mungkin dunia. Di pagi keempat, keajaiban datang. Mereka tiba di jalan setapak tanah merah, tempat bekas roda kendaraan pernah melintas. Tak lama kemudian, suara mesin terdengar dari kejauhan.
Sebuah mobil milik misi kemanusiaan asing lewat dan hampir tak percaya melihat dua sosok yang kurus dan berlumuran lumpur itu berjalan seperti mayat hidup. David pingsan sebelum sempat menjelaskan. Dan saat ia bangun di rumah sakit kecil di Port Moresby, kameranya telah diamankan oleh petugas. Ia langsung memohon agar rekaman itu tidak dihapus. "Dunia harus tahu," ucapnya pelan, dengan air mata yang tak tertahan. Rekaman itu dirilis secara terbatas kepada pihak pemerintah dan organisasi HAM. Dunia terkejut. Video pernikahan berdarah, kepala manusia, serta pengorbanan anak-anak menjadi bukti nyata bahwa di balik keindahan hutan tropis, tersembunyi neraka yang tak pernah tersentuh. Media internasional meliput kisah ini sebagai salah satu kisah paling mengerikan dari peradaban yang belum tersentuh. Namun, pemerintah Papua Nugini membantah secara resmi keberadaan suku Karamet. Mereka menyebutnya sebagai fantasi peneliti yang mengalami trauma. Bahkan lokasi kampung tak pernah ditemukan lagi, seolah menghilang di telan hutan. Mira tidak tinggal diam. Bersama David, ia mulai bersuara. Ia belajar berbicara, menulis, dan menceritakan kisah hidupnya di berbagai forum kemanusiaan. Tapi hidup mereka tidak pernah tenang. Beberapa malam, Mira mengaku melihat bayangan pria tua dengan belati tulang menatap dari jendela. David pernah menerima surat tanpa nama bertuliskan satu kalimat, "Darahmu telah dipilih." Mereka tahu, meski telah keluar dari hutan, mereka belum benar-benar bebas. Cerita ini bukan sekadar catatan perjalanan. Ini adalah peringatan bahwa di dunia yang katanya modern ini, masih ada kegelapan yang dijaga oleh darah, mitos, dan ketakutan. David dan Mira menjadi saksi hidup, dan mungkin satu-satunya. Dan kepada siapapun yang membaca ini, mereka hanya berpesan, jangan pernah masuk hutan itu, karena tidak semua yang tersembunyi ingin ditemukan. 3 bulan setelah pulang ke negaranya, David mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia terbangun di pukul yang sama, pukul 3.13 dini hari. Di kamar apartemennya yang gelap, terdengar suara-suara samar yang tak bisa dijelaskan, nyanyian dengan nada minor, suara gong dari kejauhan, dan bisikan dalam bahasa yang tak ia pahami tapi pernah ia dengar di malam pernikahan berdarah itu. Ia memeriksa tubuhnya dan menemukan goresan halus yang membentuk simbol tengkorak kecil di dadanya. Simbol yang sama seperti yang diukir Mira pada batu ketika mereka kabur. Mira, yang kini tinggal di rumah singgah bersama relawan, mengalami hal yang lebih buruk. Ia beberapa kali ditemukan menangis tanpa sadar, berbicara dalam bahasa suku Karamet meskipun sebelumnya mengaku sudah melupakannya. Di malam tertentu, tubuhnya kejang dan mata terbelalak, seolah ada sesuatu yang mencoba berbicara melalui dirinya. "Mereka belum selesai," ucapnya pelan, ketika David menjenguk. "Kita telah mencuri roh suci mereka. Kita harus kembalikan, atau mereka akan datang sendiri mengambilnya." David mulai kehilangan akal. Ia mencoba mendatangi beberapa antropolog dan pakar budaya, tapi semua hanya menggeleng. "Jika kamu membawa sesuatu yang bukan milikmu dari dunia lain, maka kamu harus siap menanggung kutukannya," kata salah satu dukun tua di Papua yang ia temui diam-diam. Dalam keadaan putus asa, David mempertimbangkan untuk kembali ke tempat asal suku Karamet, mengembalikan batu simbol itu, mengakhiri semuanya. Tapi saat ia mengecek lokasi peta dan koordinat terakhir yang ia simpan, semuanya hilang. Hutan itu, seolah sudah lenyap dari dunia. Beberapa bulan kemudian, Mira menghilang. Tak ada tanda-tanda penculikan, tak ada jejak kabur. Hanya jendela yang terbuka dan sehelai jubah merah berdarah tergeletak di ranjang. David, kini sendiri dan semakin terobsesi, menulis buku tentang kisah ini, berjudul Pengantin Darah, tapi tak ada penerbit yang berani merilisnya secara terbuka. Ia menyimpan naskah itu di internet gelap, sebagai peringatan bagi siapapun yang terlalu haus mengejar misteri tanpa memahami apa yang mungkin terbangun karenanya. Dan malam ini, saat kamu membaca cerita ini, jika kamu mendengar suara gong dari kejauhan, atau mimpi tentang wanita berjubah merah di tengah lingkaran api, jangan hiraukan. Jangan panggil namanya, karena menurut cerita David yang terakhir,
roh pernikahan itu tak lagi tinggal di hutan. Ia sudah menyeberang, dan sedang mencari pengantin berikutnya. 6 bulan sejak hilangnya Mira, David hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang kian pekat. Ia tak lagi keluar rumah, memutus hubungan dengan dunia luar, dan menempelkan kertas-kertas mantra pelindung di setiap sudut dinding apartemennya. Namun malam itu berbeda. Ia terbangun bukan karena suara gong, melainkan bisikan lembut yang sangat dikenalnya. Suara Mira, "David, saatnya kembali. Mereka menunggumu." Suara itu datang dari cermin. Dan di balik pantulan cermin, sesosok wanita dengan mata merah darah menatapnya dengan senyum mengerikan. Bukan Mira, tapi sesuatu yang memakai wajahnya. David berteriak, melempar cermin, namun suara itu tak hilang. Di lantai, ia menemukan jejak kaki kecil penuh lumpur yang menuju pintu apartemennya. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar, dan menemukan sebuah kotak kayu di depan ambang. Di dalamnya, terdapat jubah merah, sehelai rambut manusia, dan sebuah gigi yang David kenali berasal dari kalung tengkorak yang dulu terjatuh dari anak kecil suku Karamet. Bersama itu, ada secarik kertas daun bertuliskan dengan darah, "Kita tidak memilihmu. Tapi kau memilih untuk menjadi bagian kami. Upacara akan dimulai saat bulan memerah." David mencoba melarikan diri, mengambil penerbangan ke luar negeri. Namun di bandara, wajah-wajah asing tersenyum kepadanya, dengan mata yang kosong, tubuh bertato samar seperti suku Karamet, dan kalung dari tulang-tulang kecil. Ia sadar, ini bukan lagi soal tempat. Suku itu hidup di dalam kepercayaan, dalam darah, dalam roh-roh yang diwariskan lintas generasi, dan kini, telah merasuki dunia modern melalui dirinya. Ia telah membuka pintu, dan pintu itu tidak bisa ditutup lagi. Saat malam purnama berdarah tiba, David menghilang. Apartemennya ditemukan kosong, hanya ada satu kamera yang menyala dan merekam dirinya sendiri sedang tertidur, lalu bangun, menatap kamera, dan tersenyum, dengan suara yang bukan suaranya. Akhirnya, pengantin baru telah siap. Video itu bocor dan viral di internet gelap. Sejak itu, banyak yang mengaku dihantui oleh mimpi yang sama, lingkaran api, jubah merah, dan suara gong dari balik hutan. Suku Karamet memang tak lagi terlihat di peta, tapi kini mereka hidup di dalam cerita, dalam tubuh-tubuh yang telah dipilih, dan dalam setiap upacara kecil yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka berkembang, menyebar, dan menunggu, bukan untuk ditemukan, tapi untuk menemukanmu. Dan jika kamu merasa malam ini hawa dingin menyusup ke jendela, atau mendengar langkah ringan di lorong rumahmu, jangan panik. Jangan buka pintu, karena mereka hanya mencari satu hal, pengantin berikutnya. 1 tahun berlalu sejak hilangnya David, namun desas-desus tentangnya tak pernah benar-benar padam. Seorang jurnalis investigatif bernama Liora Malani, yang semula menganggap semua kisah ini sebagai sensasi internet belaka, memutuskan menyelami lebih dalam. Ia menelusuri jejak rekaman, tulisan blog David, serta sisa-sisa dari arsip penelitian yang nyaris dihapus pemerintah. Tapi semakin ia menggali, semakin nyata teror itu terasa. Ia menemukan foto-foto tak terpublikasi, pernikahan berdarah, anak-anak berwajah kosong, serta potret David dengan mata yang tidak lagi mengenali dunia. Dalam salah satu rekaman video yang dipulihkan dari server tersembunyi, Liora menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya membeku. David sedang duduk di tengah lingkaran api, mengenakan jubah merah, memegang tangan seorang anak kecil yang menangis. Di sekitarnya, suara-suara suku Karamet bergema seperti mantra, namun dalam bahasa modern, Inggris. Mereka sudah beranak pinak di tubuh kita, Liora, dan mereka haus. Haus akan darah bersih. Suara David sendiri yang mengatakannya, dengan tenang, seolah ia sudah bukan manusia. Terobsesi, Liora melakukan perjalanan ke Papua, berusaha menemukan lokasi asli kampung Karamet. Namun hutan itu telah berubah. Tak ada tengkorak, tak ada batu tanda, tak ada suara gong. Hanya keheningan yang terlalu dalam. Di tengah malam, saat mendirikan tenda sendirian, ia mendengar suara yang tak asing, gong tunggal, 3 denting. Saat keluar dari tenda,
ia melihat seseorang berdiri di kejauhan, mengenakan jubah merah, dan membawa sesuatu di tangannya, kamera milik David. Ketika ia mendekat, figur itu menghilang dalam kabut. Tapi Liora menemukan benda yang tertinggal di tanah, sebuah gigi, dan sebuah surat daun seperti yang pernah ditemukan David. Tulisannya sederhana, pernikahanmu akan segera tiba. Sejak malam itu, hidup Liora berubah. Ia mulai melihat wajah-wajah tak dikenal di kerumunan kota, orang-orang yang tersenyum kepadanya terlalu lama, terlalu lebar. Ia mulai bermimpi tentang api, tentang Mira, tentang David yang kini duduk sebagai kepala suku, di takhta dari tulang. Dan kini, kamu membaca kisah ini bukan sekadar untuk tahu, tapi untuk menjadi bagian dari kisah itu. Karena setiap yang mengetahui kebenaran, secara tak sadar telah membuka pintu ke dalam darah mereka sendiri. Pintu menuju warisan purba yang tak akan mati. Jika malam ini kamu melihat bayangan seseorang berdiri diam di pojok kamarmu, mengenakan jubah merah, jangan tanya siapa. Jangan lari, karena kamu bukan korban, kamu adalah pilihan. Dan pada malam ke-40 setelah kepergiannya ke Papua, Liora Malani tidak pernah kembali. Tim ekspedisi pencari hanya menemukan kamera tergantung di dahan pohon besar, dengan rekaman terakhir menunjukkan Liora berdiri di depan api unggun, memejamkan mata, dan membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak pernah dia pelajari. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Dalam frame terakhir, tampak jubah merah dikenakan padanya oleh sosok tak dikenal. Lalu layar menjadi hitam, tak ada suara, hanya detak jantung. Beberapa percaya bahwa Liora adalah pengantin terakhir, wanita pilihan, yang menyempurnakan lingkaran darah suku Karamet. Tapi sebagian lainnya yakin bahwa cerita ini belum berakhir. Bahwa setiap kali kita menyebarkan kisah ini, setiap kali seseorang mendengar gong di telinga mereka saat malam sunyi, sebuah undangan telah dikirim. Undangan untuk menyaksikan, atau lebih buruk lagi, mengalami sendiri. Kini, tidak ada yang tahu apakah suku Karamet masih benar-benar ada dalam bentuk fisik. Tapi yang jelas, ritual mereka hidup dalam cerita, dalam ketakutan, dan dalam darah yang mengalir di antara generasi pembawa kisah ini. Dan kamu yang menonton, sudah menjadi bagian dari lingkaran itu. Apakah kamu hanya penonton, ataukah calon pengantin berikutnya? Namun sebelum kita menutup kisah malam ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga cerita ini bukan sekadar hiburan, tapi juga pengingat bahwa di balik kemajuan dunia, masih ada sisi gelap budaya yang tak terjamah. Jika kamu merasa terganggu setelah menonton ini, bacalah doa sesuai keyakinanmu, mohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan percaya bahwa cahaya selalu lebih kuat dari kegelapan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak tertinggal cerita-cerita mencekam lainnya. Dan terakhir, kami berdoa untukmu. Semoga engkau selalu berada dalam lindungan Tuhan, terhindar dari gangguan yang kasat maupun tak kasat mata, dan senantiasa dikelilingi oleh cahaya serta cinta. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, jika kamu masih di sini.